Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Safra Fadil, absen 21 dari kelas 12 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal kaidah pencacahan. Baik, berikut soalnya. Banyaknya cara menyusun huruf-huruf pada eka paksi, sehingga tidak ada dua huruf sama yang berdekatan adalah. Oke, jadi sebelum kita mengerjakan soal ini, kita klarifikasi dulu, kita cerna dulu apa yang diminta dari soal ini. Oke, jadi di soal ini kita diminta untuk menyusun ulang huruf-hurufnya, dengan syarat bahwa tidak ada huruf sama yang berdekatan. Gitu. Nah, artinya dalam kasus ini huruf A itu tidak boleh berdekatan, sama halnya dengan huruf K itu tidak boleh berdekatan. Begitu. Karena huruf yang sama itu cuma ada K dan A. Begitu. Oke. Baik. Jadi ide dari soal untuk mengerjakan soal ini atau klarifikasi konsepnya adalah bahwa di sini kita diminta untuk menghitung permutasi dengan ada unsur-unsur yang sama. Permutasi unsur yang sama. Oke. Ini ide yang pertama. Nah, untuk menghitung permutasi unsur-unsur yang sama, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu n faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial dikali sampai dengan Kn faktorial, di mana K1 hingga Km adalah jumlah masing-masing unsur. Atau dengan kata lain, nanti misalkan di sini ada E. E itu jumlah unsurnya 1, E itu jumlah unsurnya 1, jadi K1 sama dengan 1, dan seterusnya. Kalau misalkan K, itu kan ada 2 K-nya, berarti K2 itu nilainya 2. Begitu. Oke. Kemudian, saya kasih tahu terlebih dahulu dari awal, nanti pada saat perhitungan, kita akan menemukan kasus double counting. Kita akan bertemu dengan kasus double counting, sehingga kita harus menggunakan prinsip eksklusi dan inklusi. Untuk lebih jelas ya mengenai konsep atau ide ini, ada baiknya kita masuk saja kepada soalnya. Karena prinsip eksklusi dan inklusi ini tergantung pada kasus yang ada pada soal. Gitu. Oke, jadi kita kerjakan saja soal ini. Nah, tentunya idenya kemudian kita kembangkan dari prinsip eksklusi dan inklusi ini, di mana kita akan menghitung semestanya dulu, atau semua kemungkinan tanpa syarat, kemudian dikurangkan dengan kasus yang kita tidak inginkan. Kasus yang tidak diinginkan. Atau pada soal ini adalah dua huruf yang sama berdekatan. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai prinsip eksklusi dan inklusi yang kita akan temui. Oke, jadi misalkan semestanya seperti ini. Ini semua kemungkinan penyusunan. Nah, yang kita tidak inginkan
itu ada di sini. Ini AA, ini KK. Nah, saat kita menyusun AA, saat kita menghitung kasus di mana A dan A itu berdekatan, kita juga menghitung di dalam kasus tersebut juga terhitung di mana selain AA ini berdekatan, si KK juga berdekatan tanpa kita set dari awal kalau KK itu berdekatan. Begitu. Nah, kemudian jika kita menghitung kasus di mana KK itu bersebelahan dan sisanya bebas termasuk A itu sendiri, maka otomatis ada kita juga menghitung di mana KK itu berdampingan dan AA itu juga berdampingan. Nah, dapat dilihat di sini itu ada overlap, ada double counting atau ngitungnya double. Begitu. Nah, seharusnya kita kan itu pengennya bentuk cuman yang ada di sini ya. Nah, tapi kita kedapatnya ekstra bagian irisan ini. Nah, bagian irisan ini double. Nah, untuk cara mengatasi double counting ini, kita bisa menggunakan prinsip yang digunakan dalam diagram Venn, di mana A gabungan U itu sama dengan anggotanya A ditambah B dikurangi dengan irisannya. Gitu. Nah, irisannya kalau misalkan kasus yang tidak diinginkan kan berarti A dan A ya. Nah, irisannya atau K dengan K, irisannya itu berarti kasus A dan kasus B itu terpenuhi. Di mana AA itu berdampingan dan KK berdampingan. Double irisan. Yaitu AA dan KK. Ini atau ya. Karena bisa salah satu ya. Oke. Kemudian, jadi kita langsung saja hitung. Oke, untuk semestanya, semesta untuk ekapasi berarti ekapasi. E-nya ada 1, kemudian K-nya ada 2, A-nya ada 2, P-nya ada 1, kemudian S-nya ada 1, dan I-nya ada 1. Nah, totalnya ada 8 huruf. Nah, yang sama itu K dan A, sebanyak masing-masing 2 huruf. Nah, jadi untuk semestanya, jumlah kemungkinannya adalah 8 faktorial atau total hurufnya per yang sama itu K ada 2 huruf dan A ada 2 huruf. Gitu. Nah, ini karena ini angka yang kemungkinan besar sehingga kita sederhanakan menjadi seperti berikut. 7 dikali 8 dikali 7 faktorial per 2 kali 2 faktorial kali 2 faktorial itu sama dengan 4. Jadi kita coret sehingga kita dapat kita bagi 8 dengan 4 sehingga kita dapatkan semestanya adalah 2 dikali 7 faktorial. Oke. Nah, lanjut ke kasus selanjutnya yaitu AA atau KK berdampingan. Nah, di sini kita menganggap KK menjadi satu kesatuan. Nah, jadi pada kasus ini E yang 1 KK karena sudah menjadi satu kesatuan, sehingga kita anggap saja ini sebagai satu unsur. Sehingga kita bilang 1. Kemudian A-nya itu masih pisah ya, nggak jadi kesatuan. Jadi tetap ada 2 huruf. Kemudian P-nya ada 1, S-nya 1, dan I-nya 1, seperti sebelumnya. Untuk menghitung ini berarti jumlah kemungkinannya adalah dan karena ini boleh AA dan boleh KK, sehingga kemungkinannya double 2 kali. Atau dengan kata lain,
dua kalinya ini maksudnya adalah ketika kita mau menghitung juga kasus di mana AA-nya berdampingan seperti ini, dan kakaknya itu tetap pisah seperti ini. K-nya dipisah dan A-nya jadi satu kesatuan. Nah, makanya kita kali 2 dan sisanya sama ya. Maka dari itu kita kalikan dengan 2. Yaitu oke. Jadi 2 dikali, jadi jumlah unsurnya sekarang ada 7. Ada 7 faktorial dikali dengan yang sama sekarang cuma ada A ya, atau si K-nya. Itu 7 per 2 faktorial. Dan ini kita bisa bagi 2 dengan 2 faktorial atau sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan 7 faktorial. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung kasus di mana AA dan KK itu berdampingan. Sehingga kasusnya seperti ini, kakak satu kesatuan, AA itu satu kesatuan, PSI. Ini semua satu ya. Sehingga kita dapatkan ternyata di sini ada 6 unsur. Jadi kita bisa langsung tentukan banyak kemungkinannya adalah 6 faktorial. Karena semuanya beda unsurnya, jadi sama saja kalau misalkan kita bagi dengan 1 faktorial. Hasilnya ya tetap 6 faktorial. Oke, jadi sudah kita hitung semua kemungkinan dalam setiap kasus ya. Tinggal kita cari solusi, kita dapatkan solusinya, yaitu semesta dikurangi kasus AA atau KK berdampingan ditambah dengan kasus di mana AA dan KK berdampingan. Nah, jadi kita dapatkan 2 dikali 7 faktorial dikurangi 7 faktorial ditambah 6 faktorial. Sehingga kita dapatkan 7 faktorial ditambah 6 faktorial, atau sama dengan 5040 ditambah 720, sehingga kita dapatkan nilainya sama dengan 5760 kemungkinan. Ini jawaban kita. Terima kasih sudah memerhatikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan soal berikutnya.